Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Roy Kurniawan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan edit sedikit, yaitu sebuah foto yang akan kita edit. Karena ini tidak bokeh, jadi kita akan edit bokeh. Oke, langsung saja kita edit fotonya. Oke, yang paling pertama kita akan edit di Lightroom. Di Lightroom ini kita menggunakan sebuah preset saja yang agak bertebaran di internet atau preset gratis yang diberikan oleh teman-teman dunia maya. Oke, langsung saja kita buka untuk fotonya. Yang tadi kita pilih adalah Bapak Angga Irianto, yaitu Wakil Kepala Sekolah Kurikulum yang sedang difoto dengan Pak Fajar ya. Jadi ini kita akan cari-cari preset yang agak bagus untuk mencari warna terbaik ya. Jadi di sini memang tidak ada bokehnya ya, karena kameranya belum mampu untuk menghasilkan bokeh ya. Oke, ini kita cari presetnya yang terbaik. Belum ketemu juga yang pas, jadi kita cari dengan sesuatu yang pas ya. Jadi khususnya di belakang, yaitu backgroundnya adalah tanaman, jadi kita cari warna yang hijau. Ini sepertinya bagus, kita cari. Oke, ini sudah simpan satu, kita cari lagi, mungkin ada yang terbaik sampai bawah. Jika tidak ada, maka nanti itu yang kita gunakan. Nah, seperti ini sudah cocok, tinggal kita rubah-rubah sedikit, mungkin dari kontras atau mungkin dari segala macamnya, tinggal dikotak-atik saja di sebelah kanan. Jadi itu menggunakan fill ya, jadi tidak berpatokan seperti itu. Jadi saya ambil preset, kemudian dari preset tersebut saya sesuaikan dengan gambarnya seperti itu. Nah, jika sudah cocok seperti ini, kita ekspor. Setelah kita ekspor seperti ini, lalu kita ambil kembali yang sudah diekspor tadi. Jadi kita buka. Nah, kemudian mana tadi hasilnya? Nah, ini kita klik kanan open menggunakan Photoshop. Kenapa sih harus Photoshop ya? Karena saya masih dalam tahap belajar untuk menggunakan Lightroom. Jadi saya harus menggunakan Photoshop untuk menjadikan ini bokeh. Oke, ini kita copy saja menjadi dua ya. Yang pertama adalah kita seleksi terlebih dahulu dengan Magic Wand Tool yang paling atas tapi ya. Jadi kita seleksi saja untuk seluruh objeknya, khususnya Bapak Angganya, objeknya kita seleksi. Oke, kemudian setelah kita seleksi dengan seksama, kita perbesar untuk detail-detailnya. Nah, seperti tubuhnya ini seperti ini, di pinggirnya kan tidak semuanya kena. Jadi kita perbesar, kemudian kita kecilkan untuk seleksinya agar lebih detail. Nah, ini kan pinggir-pinggirnya belum semua. Nah, kemudian jika pinggirnya terlalu berlebih, maka kita bisa menekan Alt di keyboard. Jadi Alt di keyboard ini untuk menghapus yang berlebih atau menjadikan awalnya plus jadi minus. Karena ini kecil banget, jadinya tidak terlihat. Sebenarnya ini adalah plus atau menambahkan seleksi, melebarkan seleksi ke objek di pinggir-pinggirnya. Nah, ini kalau berlebih kita delete aja, jadi nanti dia akan memperkecil. Nah, ini juga nih rambut kan belum semua terkena, jadi kita harus tambah.
atau kita tambah seleksinya seperti itu. Nah, ini kita atur terus sedemikian rupa agar seleksinya itu rapi ya. Ya sebenarnya yang lebih rapi itu menggunakan pen tool, tapi ini sebagai pembelajaran saja dan juga untuk pekerjaan yang lebih cepat. Nah, saya rasa sudah semua untuk seleksinya. Nah, kemudian kita save seleksi dengan save selection, lalu apa namanya terserah boleh. Kemudian kita masking. Nah, di bawah tekan masking. Nah, tandanya adalah matanya kita hapus. Nah, maskingnya akan berfungsi seperti itu ya. Lalu kita refine mask untuk menghaluskan dari yang tadi kita seleksi. Jadi maskingnya agar halus ya, atau objeknya halus di pinggir-pinggirnya, agar nanti pada saat kita blurkan tidak terlalu terlihat seperti itu. Nah, ini kita atur saja sedemikian rupa menggunakan fill kembali, karena tidak ada yang angka tepat seberapa pasnya seperti itu. Jadi itu hanya menggunakan fill kita saja. Oke, dirasa cukup. Maka setelah itu kita copy lagi dengan Ctrl D di layar copy yang paling atas. Tapi sebelum itu kita blur dulu dengan filter, blur, dan fill tool. Nah, paling atas kita setting 15 atau setting 20 atau 25 bergantung dari rasa atau feel teman-teman semua. Jika misalkan pengen blur banget, silahkan dieksplor saja sesuai keinginan. Jika rasa cukup, maka dianggap cukup saja seperti itu. Ini diatur light bokehnya, juga diatur dengan kontrasnya, dan ini kita aplikasikan, kita tunggu sampai dia background menjadi bokeh. Nah, seperti itu ya, background bokeh, dan yang untuk di masking tidak bokeh. Kemudian kita copy dengan Ctrl J, kemudian kita ganti dengan multiply untuk layer yang sebelumnya, dan layer yang di atasnya kita selective color. Lalu kita ganti dengan netral, tapi sebelum itu kita masukin dulu dengan ALT dan arah ke bawah agar selective colornya hanya berpengaruh di layer yang paling atas saja. Nah, ini kita atur sedemikian rupa, kita sesuaikan saja agar terlihat natural seperti itu ya. Nah, dan ini pun sama, tidak ada patokan angka, sesuai feel teman-teman semua saja seperti apa. Jika dirasa cukup, maka kita ganti dengan brightness, dan juga arahkan juga dengan menekan ALT dan arah ke layer yang paling atas agar yang berpengaruh hanya layer masking di layar atas. Jika ini udah cukup semua, maka tekan Ctrl ALT Shift A agar menjadikan screenshot. Nah, kemudian dirubah menjadi multiply. Nanti multiply akan hitam seperti ini. Kemudian kita buat sebuah seleksi seperti ini. Lalu kita select dan modify, lalu feeder. Ini sesuaikan juga. Ini saya coba-coba saja, lalu saya delete. Apa yang terjadi? Nah, ternyata masih kurang memuaskan. Kita Ctrl Z. Kalau misalkan kurang juga Ctrl ALT Z agar dia mundur bisa sampai 10 langkah ke belakang. Kalau memang kurang cocok juga, maka kita ulang kembali. Kita ambil seleksi yang lebih besar seperti ini, lalu kita ulangi lagi select, modify, lalu feeder, kemudian OK, lalu tekan delete. Nah, seperti ini. Ctrl D lalu Ctrl J agar mengcopy dua layer yang tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi hanya ini saja, kemudian kita save. Oke, seperti itu ya. Jadi
ini hanya tutorial sederhana saja agar fotonya agar terlihat lebih menarik saja dari sebelumnya. Nanti kita akan bandingkan. Sekarang kita akan save terlebih dahulu. Setelah kita save, kita cek. Nah, ini sudah ada perubahan dua. Nah, coba kita ambil foto yang sebelumnya, yaitu foto dasar ya. Jadi ini kan dua, ini foto Lightroom dan Photoshop. Kita ambil foto dasarnya, kita akan bandingkan dan kita akan bedakan. Oke, ada yang sama, namanya kita rubah dulu -1. Nah, sekarang kita pastekan lagi. Oke, nah kita buka. Nah, sini ada perbedaannya. Nah, lalu Photoshop. Nah, seperti itu ya. Sampai di sini dulu untuk tutorial sederhananya agar lebih menarik foto dari awal yang flat menjadi background blur atau bokeh ala sederhana. Terima kasih yang sudah menonton. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.